Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai konsep diri dan problem solving. Baik, langsung saja, konsep diri merupakan pandangan dan perasaan kita tentang diri sendiri. Terdapat dua komponen konsep diri, diantaranya komponen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif disebut citra diri atau self-image, dan komponen afektif disebut harga diri atau self-dignity. Jalaluddin Rahmat pernah berkata, setiap orang menilai diri saya cerdas. Teman-teman memanggil saya profesor. Saya ingin mempertahankan citra tersebut. Saya berhasil karena pujian orang lain. Menurut majalah Forbes, 100 orang terkaya di Amerika, mereka sedikit lebih bahagia dari rata-rata. Bahkan sebagian besar menemukan uang telah membuatnya menderita. Mark Spitz, seorang atlet peraih 7 medali emas Olimpiade, mengatakan, "Saya mengira semuanya ini membuat saya bahagia. Sukses sebagai peperangan tanpa gencatan senjata, sukses mencuri hidup saya." Dari beberapa kutipan di atas, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, antara lain orang lain dan kelompok rujukan atau reference group. Frank Miyamoto dan Sanford M. Dorbus menyatakan, orang-orang yang dinilai baik oleh orang lain cenderung memberikan skor yang tinggi juga dalam menilai dirinya dalam hal kecerdasan, kepercayaan diri, daya tarik fisik, dan kesukaan orang lain pada dirinya. Namun, ada yang paling berpengaruh, yakni orang yang paling dekat dengan diri kita. George H. Mead menyebutnya sebagai significant others, yang dimana mengarahkan tindakan kita, membentuk pikiran kita, dan menyentuh kita secara emosional. Terdapat ciri-ciri konsep diri positif, diantaranya percaya diri, positive thinking, dinamis, bersemangat, bersifat terbuka, dan berpikir kreatif. Ada pula ciri-ciri konsep diri negatif, diantaranya minder, menarik diri, anarkis, negative thinking, mudah putus asa, dan pesimis. Selanjutnya, pembahasan mengenai problem solving. Problem solving muncul ketika kita bertabrakan dengan suatu masalah. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan suatu pemecahan masalah yang dimana digunakan untuk mengetahui sejauh mana kita dapat menghadapi dan memecahkan masalah. Berikut 5 tahap proses pemecahan masalah. Yang pertama, terjadinya peristiwa yang membuat masalah. 2. Menggali memori kita untuk mengetahui cara-cara yang efektif berdasarkan pengalaman masa lalu. 3. Mencoba seluruh kemungkinan dengan uji trial dan error. 4. Memahami situasi, mencari jawaban, dan menemukan kesimpulan yang tepat. 5. Kilasan pemecahan masalah. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudara Bintang. Faktor-faktor yang mempengaruhi problem solving. Yang pertama adalah motivasi. Yang kedua adalah kepercayaan diri dan sikap. Yang ketiga emosi. Dan yang keempat kebiasaan. Berpikir kreatif atau creative thinking adalah berpikir yang menghasilkan metode-metode baru, konsep-konsep baru, pemahaman baru, penemuan baru, daya cipta baru, dan seni bekerja yang baru menurut James C. Coleman and Constance E. Hallman. Berikutnya yaitu berpikir kreatif harus memenuhi 3 syarat, antara lain yang pertama, kreativitas melibatkan respon baru. Kemudian yang kedua, kreativitas dalam merespon persoalan secara realistis. Dan yang terakhir adalah kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan insight yang original, menilai dan mengembangkan sebaik mungkin. Berikutnya proses berpikir kreatif. Yang pertama orientasi atau merumuskan dan mengidentifikasi aspek-aspek masalah. Yang kedua yaitu preparasi atau mengumpulkan sebanyak mungkin data-data atau informasi yang relevan. Yang ketiga yaitu inkubasi. Inkubasi adalah pikiran beristirahat sejenak. Keempat adalah iluminasi atau memperoleh insight atau ilham. Dan yang terakhir yaitu verifikasi atau menguji dan menilai. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir secara kreatif. Yang pertama, kemampuan kognitif. Kemudian yang kedua, sikap yang terbuka. Dan yang terakhir, sikap yang bebas, otonom, dan percaya diri. Bagaimana membina komunikasi interpersonal? Menurut
Khalil Khawari dalam Spiritual Intelligence dengan Love. Yang pertama L, listen, belajarlah mendengarkan orang lain. Yang kedua O, observe, analisis isyarat-isyarat yang tersembunyi. Ketiga V, value, hargai perasaan orang lain. Dan yang keempat dan atau terakhir adalah advantage, ya, tajamkanlah kepekaan pada apa yang dirasakan oleh orang lain. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.